di suatu ruangan sederhana di bawah cahaya yang lembut. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, sahabat paling dicintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama para sahabatnya. Tiada kemewahan, hanya kehangatan persaudaraan dan ketenangan jiwa. Di hari itu, Abu Bakar merasa haus dan meminta minum kepada pembantunya dengan suara lembut. Tak lama, segelas air pun datang. Ada sedikit madu di dalamnya, hadiah kecil di tengah keseharian yang sederhana. Saat Abu Bakar hendak meminum, ia terdiam. Tangan yang menggenggam gelas perlahan menunduk. Suasana menjadi hening. Ia menatap minuman itu, seolah ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar rasa manis madu. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Tangisnya begitu dalam, menggema hingga membuat para sahabat bergetar. Tidak ada yang berani bertanya, hanya diam, menyaksikan ketulusan jiwa terbesar di antara mereka. Tangisan itu lama, hingga menjadi rintihan lirih yang menusuk hati. Para sahabat mendekat, bertanya dengan hormat, "Wahai Khalifah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang membuatmu menangis?" Abu Bakar menjawab dengan suara bergetar, "Aku pernah bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat beliau mendorong sesuatu yang tidak aku lihat. Beliau berkata, itu adalah dunia yang mencoba menarikku. Maka aku mengusirnya. Jika engkau terlepas dariku, tidak ada seorang pun setelahku yang akan selamat darimu." Ia memandang sahabatnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Aku takut dunia itu kini datang kepadaku lewat minuman ini. Aku takut kenikmatan kecil membuatku terikat pada dunia dan melupakan akhirat." Para sahabat terdiam. Hati mereka tersentuh oleh ketakwaan Abu Bakar. Ia menangis bukan karena minuman, melainkan karena takut kepada dunia yang dapat melalaikan. Tidak ada kegelisahan terhadap kemiskinan, namun terhadap dunia yang mengalihkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar menunjukkan betapa hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sangat berhati-hati, bahkan terhadap perkara yang tampak sederhana. Dunia bukan saja tentang kekayaan dan harta, tetapi juga tentang hal kecil yang mampu menipu hati dan menjauhkan dari tujuan abadi. Saat kisah ini terpatri di benak, mari berdiam sejenak. Betapa sering kita terbuai oleh kemudahan, kenikmatan, atau keindahan duniawi tanpa mempertimbangkan akhirat? Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa ketakwaan sejati bukan hanya tentang menolak kemewahan, tetapi berani menahan diri meski godaan itu datang dalam bentuk yang paling halus. Refleksikan, setiap pilihan sehari-hari, termasuk saat menerima hadiah, kenikmatan, bahkan hal yang tampak sepele, adalah ujian. Dunia selalu menawarkan rayuan yang lembut, menundukkan hati pelan-pelan. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu memperingatkan, jika kita terikat pada dunia, kita akan kehilangan kesadaran hati yang khusyuk. Dunia memang indah, namun keindahan hakiki hanyalah ketika hati tetap tertambat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat saat itu belajar, dan kita pun diajak menyelami makna ketakwaan. Abu Bakar memilih tangisan atas ketakutan, bukan karena kelemahan, tetapi karena kekuatan iman. Ia ingin setiap sahabat, dan setiap kita, memahami bahwa ketakwaan tumbuh dari kehati-hatian dan keikhlasan dalam menjaga hati. Renungkan, bagaimana dunia hari ini mudah masuk dalam hidup kita. Melalui teknologi, kenikmatan instan, kemudahan, bahkan hal sederhana seperti minuman dengan madu. Hati-hati tetaplah kunci. Abu Bakar sudah mengingatkan, agar hati tidak kehilangan arah dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah cermin bagi kita semua. Saat air dengan madu ada di tangan, ia tidak sekadar melihat itu sebagai rezeki, tapi sebagai ujian. Ia sadar,
dunia kadang mengajak dengan hal-hal yang tampak baik. Ketakwaan menuntut kehati-hatian, sehingga tidak mudah terpedaya rayuan. Ketulusan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu selayaknya menjadi inspirasi. Ia menunjukkan bahwa menjadi sahabat Rasulullah Muhammad SAW tidak menghilangkan godaan dunia, melainkan memperkuat kehati-hatian. Ia memilih untuk menangis, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon perlindungan agar tidak terikat oleh dunia. Kini, saat mendengarkan kisah ini, mari mengambil pelajaran. Ketakwaan bukan tentang penolakan terhadap dunia, namun waspada dan menjaga hati agar tetap lurus dalam tujuan spiritual. Kekuatan iman datang saat kita mampu menangis dan menahan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dari godaan. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu telah mengajarkan bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjaga hati. Dunia akan terus mencoba menarik, namun selamatlah mereka yang mampu mengusirnya seperti Rasulullah Muhammad SAW dan berhati-hati seperti Abu Bakar. Mari kita tutup kisah ini dengan harapan. Semoga kita mampu meneladani ketulusan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, memperkuat iman, dan senantiasa menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan doa, agar setiap langkah penuh ketakwaan, setiap kenikmatan yang datang tidak memalingkan kita dari akhirat, dan setiap tangis adalah tanda cinta kepada Sang Pencipta. Kisah ini bukan sekadar pelajaran, melainkan panggilan untuk refleksi. Dunia selalu ada, namun hati yang khusyuk dan penuh kehati-hatian adalah kunci keselamatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu telah meninggalkan jejak ketakwaan, mari kita ikuti dengan kesungguhan dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dari godaan dunia. Semoga ketulusan Abu Bakar menjadi cahaya bagi perjalanan iman kita.